Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum perkenalkan, nama saya Dimas Sahmid. Saya dari Teknik Informatika di kampus Universitas Mercubuana. Nah, pada kesempatan kali ini, pada waktu pengantar computing ini, saya akan menjelaskan sedikit bagaimana caranya kita untuk melakukan instalasi Windows, sistem operasi Windows pada VirtualBox. Nah, mungkin sebelum kita masuk ke sini, kita harus melakukan instalasi VirtualBox-nya terlebih dahulu daripada Google. Kemudian kita harus menginstal file berupa ISO yang akan menjadi drive optik pada Windows yang akan kita instalasi. Nah, ketika teman-teman sudah download semua, kita buka VirtualBox-nya, akan tampil seperti pada gambar. Kemudian kita klik new atau buat pada VirtualBox sebelumnya dan akan tampil seperti ini. Jadi kita diminta untuk membuat virtual machine-nya. Kita tinggal tulis aja Windows 8 Pro, kemudian sebagai contoh ya Windows 8 Pro, kemudian versionnya kita coba di Windows 8 yang pakai 68 bit. Nah, setelah ini kita next. Nah, kita langsung melakukan alokasi terhadap memori, ukuran memorinya. Di sini memori yang direkomendasikan itu sebesar 2 GB. Jadi kita langsung next saja. Nah, setelah ini adalah hard drive-nya ya. Jadi kita langsung pilih aja yang kedua nih, create a virtual hard drive now. Langsung create, kita create. Nah, ini tipe dari hard drive-nya. Nah, kita pilih yang VDI aja nih, yang pertama, atau VirtualBox Disk Image. Nah, ini kita next. Nah, kemudian kita masuk ke storage on physical hard drive. Nah, di sini, kalau sampai sini kita pilih yang dynamically allocated, yang pertama. Ya, kita langsung pilih next saja. Nah, ini file location and size. Jadi, di mana file nanti, file dari virtual machine-nya akan kita simpan di mana. Nah, teman-teman bisa pilih sendiri lokasinya atau bisa sesuai direkomendasikan oleh sistem. Nah, yang di bawah juga ukuran dari hard drive-nya itu sendiri. Kalau udah langsung kita create. Nah, setelah itu kita akan tampil atau kembali kepada sini tampilan utamanya. Nah, akan ada informasi soal Windows yang akan kita install nanti, ada preview, ada general, ada sistem, ada display, ada storage, dan lain-lainnya di bawah. Nah, setelah itu, kalau udah muncul, kita nanti pencet setting atau details. Nah, di sini kita masuk ke storage, kemudian kita buka yang berbentuk CD, yang bertuliskan empty. Nah, jadi kita akan memasukkan drive optiknya nanti di situ. Nah, ketika teman-teman udah mencet yang atau udah ngeklik yang empty ini yang bentuk CD, nah kita klik yang kaset sebelah kanan ya. Nah, kita download ISO yang sebelumnya sudah terdownload oleh teman-teman semua. Nah, bisa pilih yang n_windows_801 x 64,94 bit _dvd _2707.ISO. Nah, setelah udah memasukkan drive optik, kita akan kembali ke sini dan bisa kita langsung mulai Windows yang sudah kita buat untuk segera masuk ke instalasi. Kita klik start. Nah, dia akan masuk ke sini setup untuk Windows yang akan kita lakukan. Tadi kita untuk melakukan memasukkan bahasa, kemudian time and currency format, jadi waktu format bagian mana, waktu yang akan kita tentukan. Jadi kita pilih Indonesia sesuai kita ada di mana. Kemudian kita next saja. Nah, setelah kita next, itu kita diminta untuk melakukan, bisa dibilang ini partisi ya. Jadi kita akan memecah total size dari hard disk yang telah kita buat menjadi beberapa size ke beberapa disk nantinya. Setelah kita melakukan partisi, setelah itu kita next. Nah, ini dia langsung melakukan instalasi. Nah, ini ada 4 option, jadi dari copying Windows file, kemudian getting fast ready for installation, installing features, installing updates. Nah, itu ditunggu aja sampai selesai, sampai checklist.
kemudian nanti masuk ke finishing up. Nah, ini setelah selesai, itu bisa langsung teman-teman jalanin Windows yang telah diinstal. Nah, mungkin kurang lebih seperti itu tutorial bagaimana cara kita untuk melakukan instalasi Windows menggunakan VirtualBox. Jadi pertama kita harus mempunyai dulu VirtualBox itu sendiri, jadi kita download Google. Kemudian yang kedua kita harus mendownload ISO-nya, ISO filenya untuk kita gunakan sebagai drive optik nantinya. Nah, mungkin kurang lebihnya itu saja. Jika ada kekurangan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.